Gimana? Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa hak kekayaan intelektual sudah bisa dijadikan jaminan utang sebagaimana diatur di dalam PP yang baru saja diundangkan, yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Nah, PP ini adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Nah, PP tersebut memang menyebutkan bahwa para pemilik hak kekayaan intelektual sudah bisa menjaminkan hak kekayaan intelektualnya untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sebetulnya memang undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu undang-undang merek, undang-undang hak cipta, undang-undang paten, itu sudah menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Jadi Undang-Undang Hak Cipta itu di tahun 2014 sudah mengatur mengenai hal itu. Nah, Undang-Undang Merek di tahun 2016 itu sudah menyebutkan mengenai hal itu. Demikian juga dengan Undang-Undang Paten bahwa paten bisa dijadikan sebagai jaminan utang. Nah, tetapi memang masih diperlukan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan dari jaminan utang tersebut. Itu sebabnya pengumuman Presiden Jokowi kemarin dan berlakunya PP nomor 24 tahun 2022 tersebut adalah merupakan angin segar buat para pelaku ekonomi kreatif yang ingin mengembangkan bisnisnya dan membutuhkan bantuan pembiayaan. Nah, PP tersebut tentunya disambut baik oleh para pelaku ekonomi kreatif yang akan mengembangkan bisnisnya tadi. Nah, oleh karena itu pertanyaan mendasar adalah bahwa apa saja sih yang harus diperhatikan pada saat seseorang ingin mengajukan pembiayaan gitu. Apa yang dimaksud pembiayaan di dalam PP tersebut? Nah, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan hutang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank dan dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Jadi nanti pihak yang memberikan pembiayaan itu bisa perbankan atau juga bisa lembaga keuangan non-bank gitu bisa. Nah, dengan diundangkannya peraturan pemerintah ini mengenai hak kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan utang, makanya diharapkan sudah bisa dilaksanakan ketentuan nih mengenai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Nah, tetapi ada hal-hal yang masih harus dibahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari hak kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang. Apa saja sih yang bisa saya share dalam hal ini gitu ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan, lembaga-lembaga keuangan itu mempertanyakan, terutama lembaga keuangan bank, perbankan itu mempertanyakan jaminan dokumen apa yang bisa dipegang oleh pihak bank untuk digunakan sebagai jaminan. Kan kalau merek, hak cipta atau paten itu ada sertifikatnya gitu. Nah, apakah sertifikat merek, sertifikat ciptaan maupun sertifikat paten bisa digunakan sebagai jaminan atau bisa dipegang oleh pihak bank untuk sebagai jaminan? Jadi pada saat misalnya terjadi default, maka sertifikat tersebut dapat dieksekusi oleh pihak bank. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan karena sebetulnya hak kekayaan intelektual itu nilainya bukan ada di dalam sertifikat tersebut. Berbeda dengan tanah. Kalau tanah kan nilainya itu ada di dalam sertifikat. Jadi begitu sertifikat itu dipegang oleh seseorang yang namanya ada di dalam sertifikat, kemudian misalnya mau dijadikan jaminan hutang atau mau dijual, itu bisa berdasarkan sertifikat. Tapi kalau hak kekayaan intelektual menurut hemat saya nggak bisa cuma semata-mata si sertifikatnya itu. Karena misalnya ya sertifikat itu hilang.
apakah orang yang punya hak kekayaan intelektual yang sertifikatnya hilang itu udah nggak bisa lagi melakukan bisnis? Mereka tetap bisa gitu, karena nilai dari kekayaan intelektual bukan ada di sertifikatnya, tetapi ada di kekayaan intelektual itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Kalau sertifikat tidak bisa dijadikan sebagai dokumen yang dipegang oleh pihak bank untuk sebagai dokumen jaminan gitu ya. Nah, di dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa ada dua hal yang bisa dijadikan sebagai jaminan, dokumen yang dijadikan sebagai jaminan oleh pihak pemberi biaya, yaitu adalah perjanjian atau perikatan dengan pihak lain, dan yang kedua adalah hak tagih kepada pihak lain. Apa yang dimaksud dengan perikatan atau perjanjian dengan pihak lain atau hak tagih kepada pihak lain ini? Nah, jadi kalau kita sekarang memiliki hak kekayaan intelektual, misalnya saya memiliki merek gitu ya, memiliki merek misalnya itu di bidang jasa catering misalnya. Nah, kemudian saya memiliki perjanjian dengan misalnya dengan kantor untuk memberikan jasa catering misalnya di dalam kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut, saya mengirimkan atau diminta untuk menyediakan catering sejumlah sekian ratus porsi atau sekian ribu porsi. Atau misalnya saya bekerja sama dengan gedung-gedung pertemuan yang sehingga kalau misalnya mereka ada event, mereka bisa minta catering saya untuk memberikan jasa pelayanan. Nah, itu kan ada perjanjiannya antara saya sebagai pemberi jasa catering dengan pihak gedungnya gitu ya. Nah, perjanjian itulah yang nanti bisa dijadikan sebagai jaminan utang oleh pihak perbankan ini, lembaga keuangan baik itu perbankan maupun bukan bank gitu. Nah, kenapa perikatan ini bisa dipegang oleh atau bisa dijadikan sebagai jaminan hutang oleh pihak bank? Ya karena pihak bank akan mengetahui bahwa ternyata memang jasa catering ini sebetulnya memiliki nilai tertentu yang dalam setiap bulan misalnya saya akan mendapat pembayaran dari pihak kantor atau pihak gedung pengelola gedung pernikahan gitu ya, gedung pertemuan, sehingga kelihatan bahwa memang saya akan ada penghasilan dari situ. Nah, apa yang bisa dijadikan dieksekusi oleh pihak bank atau ke lembaga non-bank yang memberikan pembiayaan kepada saya apabila nanti saya ternyata default, saya tidak bisa melakukan pembayaran terhadap cicilan atau angsuran yang harus saya bayarkan. Nah, itulah hak tagih tadi. Jadi, dengan saya memiliki perjanjian dengan pihak perusahaan, dengan kantor gitu ya, atau dengan gedung pertemuan, kan ada hak tagih gitu. Jadi setiap bulan saya berhak menagih ke perusahaan atau ke pengelola gedung pertemuan bahwa ini jasa saya bulan ini harus dibayar sekian, ada invoice-nya. Nah, invoice itulah yang nanti akan beralih yang tadinya harus dibayarkan ke saya sebagai si pemilik hak kekayaan intelektual. Nah, itu nanti akan diminta oleh pihak lembaga pembiayaan tadi, baik ke perbankan maupun bukan bank gitu ya. Jadi bisa tuh nanti yang tadinya misalnya perusahaan atau kantor tadi harusnya setiap bulan membayar ke saya sekian atas jasa yang telah saya berikan, maka si pihak perusahaan atau gedung pengelola gedung pertemuan tadi harus membayarkannya ke pihak lembaga pembiayaan tadi. Gitu. Nah, jadi sekarang sudah lebih nyata bahwa pihak pembiayaan itu memiliki hak atau memiliki jaminan bahwa apabila terjadi gagal bayar, mereka sudah bisa menguangkan atau dia sudah bisa mengeksekusi hak tagih dari bisnisnya saya gitu. Itu hal pertama yang penting di dalam PP ini. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana sih cara menilai hak kekayaan intelektual itu berapa gitu. Nah, di dalam PP tersebut disebutkan bahwa nanti akan ada lembaga penilai yang bersertifikat yang memiliki kemampuan untuk menilai kekayaan intelektual dari seseorang atau satu pihak gitu. Jadi mereka nanti akan melakukan penilaian berapa sih nilai bisnis dengan menggunakan merek ini misalnya, atau berapa sih besar nilai ekonomi dari suatu ciptaan, misalnya lagu atau musik gitu ya, atau lukisan gitu mungkin. Jadi nanti akan ada lembaga yang bersertifikat. Nah,
sampai saat ini sepanjang yang kami ketahui, lembaga penilai itu belum tentu semuanya memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai suatu hak kekayaan intelektual, karena mungkin kalau hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang intangible asset, aset yang tidak berwujud gitu. Jadi agak sulit mungkin bagi pihak-pihak yang belum paham mengenai hak kekayaan intelektual untuk melakukan penilaian. Nah, tetapi dengan nanti akan ada sertifikasi terhadap lembaga pembiayaan, lembaga penilai tentunya akan ada mungkin ya pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang diberikan oleh lembaga pemerintah untuk para lembaga penilai ini untuk memiliki pemahaman yang mumpuni di bidang penilaian atas hak kekayaan intelektual. Nah, jadi sekarang para pelaku ekonomi kreatif atau para viewersnya Besti ini apakah sudah mulai tertarik untuk mengajukan permohonan pembiayaan terhadap hak kekayaan intelektual tadi? Apakah sudah bisa sekarang gitu ya? Nah, PP itu menyebutkan bahwa walaupun peraturan pemerintah tersebut diundangkan pada tanggal 12 Juli 2022, tetapi disebut bahwa mulai diberlakukan 1 tahun sejak diundangkan. Jadi baru berlaku nanti di tanggal 12 Juli 2023. Nah, jadi para pelaku ekonomi kreatif atau para viewersnya Besti yang udah tertarik nih, yang memiliki bisnis di bidang kekayaan intelektual, di bidang ekonomi kreatif, sekarang ini waktunya untuk siap-siap memperkuat bisnisnya supaya sudah dapat dinilai pada saat nanti tahun depan PP ini sudah berlaku dan para pelaku ekonomi kreatif akan mengajukan pinjaman atau pembiayaan terhadap bisnisnya untuk pengembangan bisnisnya. Nah, jadi para viewers Besti sabar ya menunggu sampai tahun depan untuk bisa diberlakukannya undang-undang peraturan pemerintah ini. Oke, terima kasih ya. Kalau misalnya nanti akan ada komentar, tanggapan, atau usulan topik lebih lanjut terkait dengan pembiayaan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi.